Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan modul yang telah kami buat tentang analisis data vector error correction model atau disingkat VECM. Kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Aisyah Juliani Putri, lalu ada Ahmad Syahrul, dan yang terakhir ada Abdul Aziz Nugraha. Di sini kami akan menjelaskan apa sih vector error correction model itu, lalu ada langkah-langkah dalam penggunaan vector error correction model, dan yang terakhir ada implementasi data vector error correction model. Namun sebelum jauh ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Dalam dunia ekonometri, kita sering dihadapkan pada variabel-variabel yang terikat, terutama dalam studi ekonomi keuangan. Variabel ini dapat mempengaruhi satu sama lain dalam jangka pendek, seperti perubahan harian, mingguan, atau bulanan. Tetapi juga memiliki hubungan jangka panjang yang lebih mendalam. Mungkin ada faktor-faktor struktural atau keseimbangan jangka panjang yang mempengaruhi variabel-variabel ini. Lalu kita masuk ke vector error correction model. Apa sih vector error correction model itu? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari VECM itu sendiri. VECM itu sendiri adalah alat yang kuat untuk memodelkan hubungan antara variabel-variabel time series dengan pendekatan yang mempertimbangkan hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, vector error correction model atau VECM ini adalah alat yang memungkinkan kita untuk mengatasi tantangan ini. Ini adalah peluasan dari model vektor autoregression atau VAR yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan jangka pendek antara variabel time series. Namun, vector error correction model atau VECM juga memasukkan konsep kointegrasi yang merujuk pada hubungan jangka panjang yang stabil antara variabel tersebut. Dengan vector error correction model atau VECM, kita dapat menentukan sejauh mana variabel-variabel ini terikat dalam jangka panjang, serta bagaimana mereka merespon perubahan jangka pendek. Lalu selanjutnya pada bab 1 ini, di modul ini, kita akan menerapkan VECM atau vector error correction model ini untuk menganalisis hubungan antara kurs suku bunga dan inflasi. Untuk penjelasan langkah-langkah dalam penggunaan vector error correction model ini akan dijelaskan oleh saudara Abdul Aziz Nugraha. Padanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Aisyah yang telah memberikan kesempatan kepada Ajis untuk menerangkan materi selanjutnya yaitu step by stepnya VCM. Tadi kita sudah mengenal secara singkat apa itu VCM dan kita masuk ke bagian terpenting dari VCM ini yaitu tutorialnya. Di sini Ajis perlu tekankan bahwa di video ini disediakan terlalu banyak menjelaskan dan pastikan kalian sebelum menonton video ini dan mendapatkan modulnya. Oke? Hal yang pertama itu adalah import data. Sudah tahu bagaimana cara import data tersebut? Kita ke file, import, Excel, pilih datanya di penyimpanan. Oke, di sini jangan lupa centang bagian import first arrow is a variable name agar nama variabel yang ada di Excel itu menjadi nama variabel yang ditata juga. Oke, nah setelah kita mengimport data, kita akan mengubah data ini menjadi data time series dengan mengetikkan gen. Kenapa harus diginikan? Karena jika nanti kita mengetikkan edit atau ke bagian data editor, kita akan lakukan di akhir. Edit, fine. Selanjutnya, lalu
Oke, tadi kita kreditnya. Nah, bisa dilihat di data editor ini bahwa variabel tahun itu merupakan data yang merah, yang dimana di data merah ini kita harus mengubahnya menjadi data yang hitam atau tulisannya hitam agar bisa melakukan uji VCM ini. Nah, ini variabel time yang tadi kita sudah ubah. Oke, lanjut. Nah, pertama di VCM ini eh, kita akan melakukan uji stasioner. Uji stasioner ini terbagi menjadi dua. Ada uji stasioner pada level dan uji stasioner pada first different. Pertama kita lakukan pada level dulu dengan mengetikkan depuller dengan nama variabel. Oke, lanjut. Kalian sesuaikan saja dengan data yang kalian uji ada berapa dan pastikan rumusnya benar. Jadi masalah. Oke, setelah kita melakukan uji stasioner pada level, kita akan lanjut ke uji stasioner pada first different. Rumusnya sama, cuman sebelum nama variabel, gunakan dia bersanda titik. Seperti ini. Lanjut. Populer. D. Titik. Hubungan. Populer. Titik. Inflasi. Nah, aja jelas sedikit ya. Di rumus pertama, yaitu uji stasioner pada level, ketiga variabel itu memiliki nilai probabilitas itu di atas 0,05 yang sehingga harus dilakukan uji kedua yaitu menggunakan uji stasioner pada first different. Setelah menggunakan uji stasioner pada first different, kita bisa lihat bahwa ketika variabel ini memiliki nilai probabilitas di bawah 0,5 yang sehingga kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya yaitu penentuan lag optimum. Oke, di sini kita gunakan rumus var SOC. Masukkan variabelnya, kasih koma, max lag. Di sini kalian bebas menggunakan angka berapa saja dari mulai 1 hingga 100, terserah bebas. Tapi di sini aja gunakan 3 agar lebih singkat. Nah, cara melihat lag optimum yang sesuai adalah lihat bintang di belakang angka. Lihat di lag 1 itu memiliki 1, 2, 3, 4 bintang. Yang artinya sampai video ini berakhir kita akan menggunakan lag optimum 1. Oke, setelah kita mengetahui lag optimumnya berapa, lanjut kita ke proses selanjutnya yaitu melihat pengaruhnya. var SOC suku bunga lag. Ingat masukkan lag 1 ya. Jangan lag 2, lag 3, lag 4. 1. Oke, selanjutnya setelah itu nah, setelah kita melakukan uji lag optimum, kita lanjut ke uji stabilitas dengan mengetikkan var stable. Oke, selanjutnya setelah melihat kestabilan data variabel tersebut, data ini kita lanjut ke pengujian uji kointegrasi Johansson dengan menghentikan factrank, nama variabel, kurs, koma, leg. Ingat, leg 1. Oke, bisa dilihat di sini bahwa oke, bisa dilihat dari data ini bahwa di rank 1 dan rank 0 dan 1 itu memiliki nilai yang lebih tinggi di
dibandingkan dengan critical value atau batasnya, atau yang batasnya itu 0,05, yang artinya data ini memiliki data efek jangka panjang. Setelah kita melakukan uji fake rank atau uji kointegrasi Johansson, kita masuk ke pemodelan VCM. Di sini kita bisa menggunakan statistik ke multivariate time series, klik yang VCM ya, Vector Error Correction Model. Nah, karena tadi kita menggunakan first difference, pastikan di sini kita menggunakan leg 2, optimal legnya 2, di sini 1. Oke, masukkan variabel-variabelnya, dan di sini kita pilih non. Oke. Nah, yang atas ini adalah eh, efek jangka pendek dari ketiga variabel ini. Dan yang di bawah itu ada efek jangka panjang. Yang dimana inflasi ini akan memberikan 0,036%, 0,036% setiap kuartalnya kepada kurs. Lanjut, setelah melakukan fundamental VCM, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu IRF atau Impulse Response Function. Namun di sini akan dijelaskan oleh Sahrul sekaligus sebagai penutupan. Di sini kita maaf, sebelum kita ke IRF, ada data yang harus disiapkan, yaitu indikator atau pengukuran. Di sini kita bisa menggunakan IRF, atau gampangnya kita bisa ke statistik, ke multi time series lagi, pilih IRF and PEDV analysis. Namun di sini aja menggunakan komen ya, IRF create fact fund, set dalam kurung fact intro. Kalian bebas menamainya apa saja, fact intro, replace. Nah, untuk di step kalian juga bisa menggunakan berapapun, mau dari 10 ke 100. Namun di sini aja gunakan 20 saja, agak ringkas. Oke, si indikator tadi sudah masuk ke stata. Oke, sudah masuk ya. IRF perfect one, fact intro refresh 20, file fact intro IRF created, now activate update. Oke, lanjut untuk mengetahui IRF-nya, kita ke bagian statistik, masuk ke multi time series data lagi. Nah, kita klik ini. Nah, kalau tadi kalian ingin mengetikkan di sini, kalian ke bagian create, masukkan namanya apa, lalu set dataset. Nah, karena tadi sudah di sini, namanya intro ya. Oke, kita cancel. Kita ke grafik dulu untuk melihat pengaruhnya. Itu kita masukkan. Nah, di sini kalian pilih OIRF, jangan pilih yang lain. Karena untuk menampilkan grafik, di model grafik juga, kita masuk indikatornya. Tuh, maaf, besaran. Oke. Kita coba variabel impulsnya itu si kurs, dan variabel responnya itu suku bunga dan inflasi. Di sini kalian bisa masukkan berbagai macam atau berbagai kombinasi gitu untuk melihat pengaruh si kurs, suku bunga, dan inflasi itu. Submit, kita lihat. Wah, seperti ini ya. Bisa dilihat bahwa vektor kurs dan inflasi dan vektor suku bunga. Kita keluar. Oke, kita coba lagi ya, gunakan variabel lain. Di sini kita gunakan variabel impulsnya 3, itu kurs, suku bunga, dan inflasi. Dan variabel responnya itu kita gunakan kurs. Kita bisa submit, kita lihat dampaknya bagaimana. Oke, bisa dilihat ya bahwa inflasi ini akan mempengaruhi kurs di kemudian hari, dan sedangkan suku bunga itu
cenderung stabil terhadap si kurs, yang dengan kata lain tidak mempengaruhi secara signifikan si kurs itu. Dan jika kurs dengan kurs akan naik. Oke, lanjut. Nah, kita coba lagi ya, satu lagi. Itu di sini kita gunakan suku bunga sebagai influx dan inflasi sebagai respon. Submit. Nah, seperti ini datanya. Oke. Lanjut untuk mengetahui si dampak atau di mana sih si kurs inflasi sama si suku bunga itu saling berpengaruh itu, kita beralih ke table. Sama seperti tadi, kita masukkan OPD, jangan pilih OIRF, karena kalau pilih OIRF itu akan terjadi lagi seperti tadi. Kita pilih fact one, eh, pilih kurs, suku bunga, inflasi, lalu ke sini. Kita pilih kurs ya, submit. Nah, nah, seperti ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Ajis tentang step by step VCM. Untuk bagian IRF dan bagian varian dekomposisi itu akan dijelaskan oleh Sahrul sekaligus penutupan dari video ini. Oke, Saudara Sahrul, sikat. Oke, terima kasih kepada Ajis. Saya langsung ambil alih aja gitu tanpa basa-basi. Jadi di tahapan terakhir dalam vector error correction model adalah tahap varian decomposition. Ketika komennya telah dimasukkan, maka akan muncul 3 data seperti ini ya. Data pertama, ya, dari 3 data tersebut teman-teman bisa menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, grafik kurs terhadap inflasi pada periode pertama hingga periode ke-20 mengalami peningkatan yang tajam. Itu dipengaruhi dengan fluktuatif yang sangat naik. Setelah periode ke-20, inflasi mengalami peningkatan mempengaruhi kurs namun tidak sekuat pada periode pertama. Jadi 1 sampai 20 dia naik secara tinggi, 20 sampai kesekian dia tidak sefluktuatif awal. Lalu kesimpulan yang kita dapat yang kedua adalah kurs terhadap suku bunga. Diperlihatkan bahwa periode 1 sampai periode 2 suku bunga mengalami peningkatan sedikit. Tapi periode ketiga sampai seterusnya dia tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Itu artinya bahwasannya ya kurs itu lebih dipengaruhi inflasi daripada suku bunga. Nah, kalau misalnya teman-teman pada tahap sebelumnya bisa disimpulkan bahwa kontribusi kurs bunga hanya 4,81%. Tapi kontribusi inflasi terhadap suku bunga itu mencapai 81%. Sehingga sudah sangat jelas bahwa inflasi lebih mempengaruhi daripada kurs bunga. Terus itu implementasi. Berkaitan dengan hal itu, itu hanya satu dari sekian banyak implementasi faktor error correction model. Artinya, vector correction model itu hanya untuk memodelkan hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antar variabel makroekonomi. Adapun makroekonomi yang maksud yang kami singgung, teman-teman singgung Ajis dan sebelumnya, Ajis dan Aisyah, itu kurs terhadap inflasi, kurs terhadap suku bunga. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, dalam modul VECM kita menjelajahi konsep dan aplikasi vector correction model dalam analisis yang bersifat time series. Artinya, VECM adalah alat yang kuat memungkinkan kita memahami hubungan antar variabel time series yang kointegrasi mengatasi tantangan hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Sarannya apa? Sarannya dengan memahami langkah-langkah VECM ya, pembaca maupun penonton bisa
menjadi pacuan atau alat yang efektif dalam analisis ekonomi keuangan yang bersifat makro ya. Dan tentunya VECM bisa menjadi opsi teman-teman untuk melakukan penelitian-penelitian guna menuntaskan tugas-tugas kalian sebagai mahasiswa. Apalagi teman-teman yang mau menyelesaikan skripsi, mau menyelesaikan penelitian, VECM bisa dimasukkan opsi untuk menyelesaikan, mempercepat penyelesaian tugas teman-teman. Mungkin saya mewakili Ajis yang telah menjelaskan dan Aisyah yang telah memperkenalkan. Saya Ahmad Syahrul yang akan menutupi. Sekian dari kami. Tanpa pamit, tanpa banyak basa-basi, kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.